Dr. Santi, tema kita hari ini adalah merupakan sebuah pelajaran juga sih buat kita, apalagi buat para orang tua yang terkadang itu nggak pernah memperhatikan kesehatan gigi anak-anaknya sejak kecil. Iya. Bener nggak sih kayak gitu? Bener banget, bener banget. Bener ya? Betul sekali. Pentingnya kita itu sadar dan juga aware tentang kesehatan gigi sejak usia dini itu usia berapa sebenarnya? Pentingnya, ya tentunya sudah diawali sejak ibu hamil. Ibu hamil? Iya, sejak ibu hamil. Karena kan bagaimanapun kesehatan gigi kita itu diawali dari gizi ibu ketika kita masih di dalam kandungan. Kalau misalnya ibunya gizinya kurang, dia akan mempengaruhi struktur-struktur gigi yang tumbuh. Itu tidak hanya gigi saja sih tentunya, semua dalam tubuh kita berpengaruh pada gizi, tergantung pada gizi ibunya. Pasti begitu. Apalagi gigi gitu loh. Gigi itu pasti asupan utamanya kalsium. Bayangkan ketika kita sedang hamil, kemudian ibu kita kalsiumnya kurang, pasti akan berpengaruh terhadap kekompakan tulang-tulang termasuk gigi kita. Oke, nah ini juga mungkin jarang disadari ya, ketika kita tuh lagi mempersiapkan kehamilan pun juga kalsium dijaga, terutama bagi para orang tua yang mungkin nggak pernah kepikiran hal yang seperti tadi ya. Jujur pun saya juga dapat ilmu baru bahwa memang sejak dalam masa kehamilan tuh dipengaruhi juga ya, dokter ya. Pasti benar. Memangnya banyak yang ibu hamil tuh masih belum mempersiapkan kah? Oh, banyak sekali. Jadi begini, ini kasus yang sering terjadi di ruang praktek saya ya. Jadi ada seorang ibu yang dia ketika hamil ternyata giginya banyak sekali yang berlubang. Nah, dia tidak tahu bahwa ketika dia itu berlubang, maka jumlah bakteri di dalam mulutnya pasti sangat meningkat sekian puluh kali lipat dari kondisi normalnya. Bayangkan ketika ibu itu melahirkan, lalu dia harus menyusui, posisi menyusui itu kan seperti ini, Mas. Nah, dia akan berinteraksi pada bayinya, nah akan terjadi transmisi bakteri antara ibu dengan anaknya. Jadi seandainya si bayi itu kondisinya awalnya baik, lalu bakteri ibunya terpindah ke anaknya. Nah, anak ini mempunyai resiko lebih tinggi dari biasanya. Jadi sebaiknya kalau sudah tahu si gigi ibu itu tidak baik, ayo ditambal. Atau misalnya ada kelainan pada gusinya, ayo di scaling misalnya. Nah, itu sudah sejak dalam kandungan harus sudah dipersiapkan semuanya. Ini ilmu yang baru loh. Betul. Karena ayo siapa yang mungkin masih menyusui giginya berlubang dan malas ke dokter gigi ya, cepat-cepat ditambal, soalnya kan memang itu juga punya pengaruh sama bayinya nanti ya. Betul. Nah dokter, sebelum kita bicara masalah anak yang usia dini ya, kita tadi mau runtut dulu ke ibu gitu kan. Dokter, ketika seorang ibu lagi hamil, itu biasanya kan memang ada keluhan masalah gigi. Ya. Entah gusinya berdarah, terus entah gusinya, ini kalau orang bilang istilahnya ya, gembur gitu dok. Apa sih namanya? Lunak ya? Iya. Itu hal yang wajar atau itu merupakan sebuah tanda di mana nanti anaknya juga ikutan ada sakitnya nih? Enggak. Bukan. Jadi kondisi kehamilan itu pasti setiap ibu mengalami perubahan hormonal. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa rongga mulut ibunya jadi lebih aneh, atau misalnya gusi yang awalnya tidak kenapa-napa jadi berdarah-berdarah, atau gigi yang awalnya tuh kuat tiba-tiba jadi berlubang. Nah, itu bisa terjadi. Nah, biasanya terjadi pada trimester awal karena ibunya tuh sering muntah. Bayangkan kalau dia muntah, rongga mulutnya pasti akan asam. Muntah itu kan pasti awalnya dari dalam lambung. Asam lambung keluar, lalu terkumpul di dalam rongga mulut, akhirnya mulutnya jadi asam. Nah, bayangkan gigi itu terendam asam dalam jangka waktu yang panjang. Nah, akhirnya gigi itu jadi lunak, yang tadinya keras, dia jadi lunak, akhirnya mudah berlubang. Atau mungkin sebaliknya, ibu itu tidak bisa makan secara proper sehingga mengakibatkan gizinya dia kurang. Nah, efek panjangnya lagi, berat badannya ibu tidak bisa naik secara baik. Bagaimana dengan bayinya? Lah, ibunya aja nggak bisa naik, apalagi si bayi. Nah, itu kenapa kita perlu sekali memperhatikan ibu hamil. Bahkan kalau bisa nih, udah tahu kita mau nikah, kan ada tuh yang namanya premarital check up. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan sebelum hamil. Nah, itu jadi si ibu itu sebelum hamil pun dia periksa dulu, semuanya sehat, clear, sehat, baru dia
hamil. Setuju. Begitu. Jadi mempersiapkan kandungan ibu, Benar. ibunya sehat, anaknya juga sehat ya. Betul. Oke, jadi buat langkah pertama itu kita harus jaga dari sedini mungkin, bukan pas anak usia balita, tapi waktu pas anak ini masih direncanakan. Oke. Jadi ketika mau merencanakan kehamilan, semoga para papa atau mama itu mempersiapkan kandungannya dan kesehatannya ya. Nah, dokter, kalau begitu gini, oke, setelah kehamilan disiapkan, terus lahirnya lancar, gitu Ya. kan? Yang namanya keadaan gigi pada anak itu berbeda sama orang dewasa atau Iya, remaja. iya, Ada yang mengatakan bahwa gigi pada anak itu kendalanya macam-macam nih ya. Karena kan dia akan melewati fase gigi susu dulu dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau kita mau merawat kesehatan gigi pada anak itu sejak usia berapa? Tunggu Mas Rio, tunggu gigi susunya tanggal dulu semua biar gigi yang seri ini Iya. tumbuh, atau enggak? Justru sebelum itu udah dirawat, gimana? Dari lahir, walaupun dia belum nggak punya ada gigi. gigi. Dari lahir, dari fase menyusui aja kita harus sudah mengajarkan kebiasaan yang baik untuk anak. Kenapa saya tadi bilang kebiasaan? Karena ada yang disebut sebagai oral habit. Habit itu adalah tindakan kompulsif yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, apabila dia terjadi di rongga mulut, efeknya pasti bisa jadi jangka panjang. Nah, kenapa dari si bayi itu lahir? Nah, begini, ada posisi-posisi menyusui yang ibu itu tidak tahu bahwa itu akan berakibat jangka panjang untuk anaknya. Ada Misal nih, posisi-posisi ibu nggak ngerti. Menyusui. Nih, jadi gini, paling enak nih buat ibu, kalau misalnya kita anaknya nangis, kita sambil tiduran aja. Terus sepanjang malam anaknya tuh ngempeng terus sampai dia tertidur. Nah, akhirnya itu menjadi habit. Padahal kalau awalnya giginya nggak ada, belum tumbuh nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah ada giginya, bagian gigi depan atas akan terendam oleh susu dalam jangka waktu lama berjam-jam, dan itu akan menimbulkan lubang pada gigi depannya. Mas Rio pernah tahu gigi gigis kan? Gigis, tahu. Gampangnya kita menyebutnya gigis deh. Bahasa medisnya kami menyebutnya sebagai rampan karies. Jadi rampan karies itu lubang yang disebabkan oleh susu yang terjadi terus menerus begitu. Atau bisa kami menyebutnya sebagai baby bottle karies, karena pada kondisi tertentu ada ibu yang tidak bisa menyusui, akhirnya dia pakai botol. Nah, cara paling gampang buat ibunya kan gini, tidurin aja, tancepin sampai anaknya ketiduran. Padahal minumin susu dalam kondisi tidur itu sangat merusak kondisi gigi depan atas. Dan juga begitu. belum lagi resiko tersedak ya. Ya, resiko biasanya justru anak-anak itu sudah lebih canggih ya Mas ya. Dia nggak akan tersedak loh walaupun dia tidur dalam kondisi minum susu. Mungkin kayak gini gampangannya, logikanya kalau Anda ngecas iPhone Anda semalaman walaupun baterainya penuh kan nggak bagus ya. Nah, ini sama kayak kita membiarkan anak itu ngempeng terus, terus kan dia kerendam terus ya. Dokter, betul. tapi bener nggak sih dok, ada yang mengatakan, ini bukannya saya menyudutkan perusahaan empeng-empeng ya gitu, cuman dot atau empeng itu sebenarnya tidak disarankan dipakai dengan jangka waktu yang lama, apalagi waktu pas anaknya belum tumbuh gigi, karena nanti akan merubah kontur gusi. Betul sekali. Sebetulnya bukan kontur gusinya Mas, tapi tulangnya. Jadi si gigi itu kan pasti dia bisa tumbuh karena ada tulang. Di luar tulang itu ada gusi. Nah, kemana gigi itu bergerak itu pasti dari mana tulangnya itu berada. Bayangkan kalau misalnya saya nggak bawakan bentuk model gigi ya, ini kelupaan. Bayangkan ketika ini kita tuh ngedot itu posisinya seperti ini. Nah, yang tertekan adalah palatumnya atau tulang rahang atas. Kalau palatumnya saja sudah berubah, pangkonnya giginya berubah, ya pastinya giginya pangkonnya pasti berubah juga. Nah, jadi walaupun maaf saya tidak underestimate perusahaan dot ya. Dia akan bilang ini dot ini lebih aman, dot ini tidak aman. Nah, intinya begitu dia 2 tahun, kalau dia pakai dot, segera sapih. Atau syukur-syukur 3 bulan sebelum dia 2 tahun, ya sudah mulai pelan-pelan kita kurangi begitu. Kalau dia ASI pun sebetulnya kan optimalnya kan 2 tahun. Setelah 2 tahun ya sudah cuman sekedar mimik gitu aja, nggak ada efek apapun buat dia. Ya setelah itu toh juga tidak ada efeknya. Hentikan. Sapihlah, toh dia akan membutuhkan makanan padat, intinya begitu. Memang sih dokter bilang ya sejak dalam kandungan, cuman orang tua harus lebih memperhatikan lagi tuh pada saat tumbuh gigi atau pada saat fase mau tumbuh gigi, karena kan gini, banyak mainan-mainan yang dijual bebas ya, mainan yang melatih
gigitan anak-anak. Ya. Anak-anak kalau mau tumbuh gigi Ya. itu kan biasanya suka gatal. Tapi katanya, soalnya saya pun nggak ingat dulu waktu pas mau tumbuh gigi gimana gitu. Iya. Karena gatal itu banyak yang digigit. Betul. Sendok digigit, Iya. piring plastik digigit, tangan digigit, sampai orang tua ngasih mainan gigit. Iya. Baik nggak sih dok itu dok? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi, apa-apa ya? itu akan merangsang percepatan pertumbuhan giginya. Jadi ketika proses gigi itu tumbuh, jadi saya membayangkan tangan ini adalah gusi. Gigi itu kan sudah ada di bawah, Mas. Nah, ketika dia itu terbuka perlahan, dia tidak nyaman, bahkan kadang-kadang tidak hanya gatal, anak itu bisa demam karena sakit dulu sebetulnya, pelan-pelan kayak gitu tuh. Nah, kalau dia menggigit sesuatu itu akan meningkatkan rasa nyamannya dan akan mempercepat proses pertumbuhannya, akan merangsang memang. Cuman yang perlu diperhatikan, yang dimasukkan ke dalam mulut itu apa? Jangan sampai dong sendok itu kan keras. Karena orang tua kan juga kadang-kadang nggak memperhatiin aware ya. Kan sekarang ada mainan yang misalnya dimasukkan ke freezer, itu isinya kan ada gel tuh. Nah itu begitu dimasukkan ke dalam mulut kan dia akan nyaman. Jadi kalau dia sakit kena es, nah kita aja kalau kena sakit kita kompres es enak. Nah itu yang akan dirasakan oleh si bayi itu, Mas. Jadi tumbuh gigi bayi itu paling awal itu 6 bulan, itu paling awal. Tapi jangan khawatir ketika umur 6 bulan dia tidak tumbuh. Tunggulah sampai dia umur 2 tahun. Jadi dengan range keterlambatan 2 tahun ya. Kalau umur 2 tahun tidak ada satu gigi pun yang tumbuh, nah itu kita harus curiga ada sesuatu dengan kondisi anak itu. Nah, during that that time tuh kita harus yaitu tadi membuat anak tetap nyaman. Kalau dia mengalami kesulitan makan ya, konsistensi makanannya itu kita kurangi. Jadi misalnya awalnya dia sudah lancar dari bubur cair ke bubur lunak, lalu makan nasi, gara-gara tumbuh gigi nih dia nggak mau makan, kita kurangi sedikit. Kita jadi orang tua juga harus bisa fleksibel dong ya. Kita kurangin sedikit, gimana caranya supaya gizi tetap bisa masuk. 14 bulan. 14 bulan. Tadi saya sudah sempat sebutin juga ada mainan anak yang bisa digigit-gigit. Nah, itu bisa ibu masukkan ke dalam freezer, lalu buat anak itu selalu menggigit-gigit sesering mungkin. Atau begini, ibu pernah tahu ada sikat gigi yang dimasukkan ke dalam jari, jadi si finger toothbrush. Nah, itu masukkan ke dalam jari, anaknya kalau ketika lagi tiduran dimasaskan ke mulutnya. Nah, itu akan merangsang dia untuk cepat tumbuh dan sekaligus mengenalkan kebiasaan membersihkan giginya, begitu. Itu bagus kan mengenalkan kebiasaan baik ke anak sendiri mungkin. Jadi intinya kalau untuk masa amannya kan sampai 2 tahun ya Ibu ya. Kalau anak Ibu kan sekarang umurnya 14 bulan ya. Berarti setahun 2 bulan itu kurang masih 10 bulan lagi. Iya, masih ada 10 bulan lagi. Bisa dilatih seperti itu. Yang pertama, Ibu bisa beli mainan gigit-gigitan yang dari gel masukin ke freezer biar anaknya untuk digigit ya. Terus kemudian sikat gigi yang dimasukkan ke tangan Ibu itu ada di toko bayi ya. Itu kalau anaknya tidur dimasas. Jadi juga bisa merangsang. Oke, baik. Assalamualaikum dokter, mau tanya anak saya usianya 7 tahun sama kayak yang tadi. Beberapa hari mengeluhkan gigi dalam sebelah kiri sakit nyeri ngilu. Waktu saya lihat giginya sudah gripis hitam. Itu solusinya bagaimana ya? Dan itu kenapa dok? Terima kasih. Ya, gripis bisa gimana nih? Ya? Bisa banget. Ya bisa lah, kan dokter. Kalau saya baca masa nggak ngerti gitu. Bisa, gripis hitam itu tadi yang disebut oleh karies Ibu. Jadi atau gigi berlubang. Biasanya kan kalau gigi karies itu kan depan ya? Karies itu semua, namanya gigi karies itu definisi dari gigi berlubang, Mas. Gigi ada 20 ya, semua gigi itu bisa berlubang. Bisa ya? Nah, bisa. Nah, kalau tadi saya ceritakan gigi berlubang di depan atau baby bottle karies itu karena ada penyebab khusus. Nah, susu ini tadi. Betul, karena susu. Nah, kalau di belakang biasanya penyebab utamanya adalah pola makan. Coba Ibu koreksi deh. Anak itu sukakah makan manis-manis, permen, coklat, lalu koreksi juga kebiasaan menyikat giginya. Nah, kalau dia sampai muncul hitam-hitam, yang perlu kita cek level kedalaman hitamnya itu seperti apa. Kalau dia masih superficial,
paling cuma datang ke dokter gigi, ditutup, selesai. Atau bahkan ini Bu, saya tidak menyarankan ya Bu, ini tidak menyarankan. Kalau sangat superficial, Ibu gosok gigi aja yang bagus, ditambahin ada produk khusus untuk penambah kalsium, bisa lubangnya tidak berkembang. Tapi kalau saya tidak menyarankan hanya seperti itu ya, apapun itu lubang harus ditambah. Itu untuk yang keadaan UGD lah. Iya, oke lah kalau sekarang pandemi, nggak ada keluhan yang berarti mau nggak ke dokter gigi, it's okay. Tapi kalau sudah lebih dalam, jadi lebih dalam lagi, apalagi menyebabkan makanan yang masuk ke dalam giginya tuh dalam, banyak sekali, harus langsung segera ke dokter gigi. Karena efeknya begini, resikonya dia bisa bengkak Bu. Kalau dia bengkak, kalau atas mungkin masih, gigi atas mungkin aman. Kalau gigi bawah, bengkak itu hubungannya sama pernafasan. Kalau dia bengkak yang lokal, mungkin hanya nampak di gusi di bagian dalam. Tapi kalau dia sudah complicated, complicated itu artinya hubungannya sama daya tahan tubuh yang menurun. Pipinya bisa gede sebelah. Nah, ketika gede sebelah itu terus dibiarkan sama orang tuanya, dia nggak dikasih makan yang proper, vitamin apapun sudah nggak ngatasi, gede segini ini tadi bisa lari ke bawah, menekan jalan nafas, akhirnya dia sesek atau kami menyebutnya sebagai plekmon. Nah, akhirnya anak itu bisa ke UGD dan yang terancam adalah nyawa Bu. Bukan saya menakuti, tapi maksudnya kalau kita karena tahu, gigi itu kerabatnya banyak nih. Kerabatnya banyak di sini, itu banyak persyarafan. Sarafnya Betul. Dan koneknya banyak. Wajah, itu saya tidak bicara gigi saja. Wajah itu adalah persyaraf-persyaraf yang paling banyak, pembuluh darahnya paling banyak. Oleh kenapa kalau kita itu terluka di area wajah, bleedingnya itu akan sangat heboh. Kita terbentur di sini saja, perdarahannya luar biasa, padahal sebetulnya ya gitu-gitu aja, lukanya ringan. Demikian juga di gigi, bleeding sedikit dia akan spreading kemana-mana. Jadi kenapa lubang sedikit itu harus kita segera lakukan penambahan. Jadi Ibu itu sebenarnya karena giginya berlubang, mungkin anak Ibu suka makan yang manis-manis atau ya mungkin cara membersihkannya ya. Manis plus gosok giginya nggak proper itu udah double-double. Karena yang bagian belakang mungkin jarang kan diperhatikan. Betul. Ibu lihat dulu ya, kalau misalkan itu masih kecil banget, tipis di atas, ya Ibu bisa bantu untuk menggosokkan dengan produk kalsium untuk sementara waktu aja nih. Tapi harapannya itu memang hanya menyelesaikan masalah jangka pendek saja. Jangka panjangnya ditempel ya. Ini tadi ada penelpon yang bertanya gitu. Yang pertama dia tanya, kalau anaknya usia 9 bulan, itu saat ini kan cuma dibersihkan pakai kasa sama air hangat. Itu sudah tepat atau belum? Terus yang kedua adalah, kalau giginya berlubang dibiarkan, apa dampaknya ini berlubang di gigi geraham dan itu pada orang dewasa? Ya kan? Kita akan bahas yang pertama dulu, kasa dan air hangat. Itu gimana nih? Yang Ibu lakukan itu sudah cukup betul. Jadi itu adalah trik supaya anak bisa kenal sikat gigi sejak awal Bu. Jadi kasa itu nanti dibalutkan di tangan, lalu dicelupkan di air hangat yang matang ya Bu, lalu digosokkan ke dalam giginya. Walaupun dia belum tumbuh gigi itu tetap bisa dilakukan. Nah, alternatif lain bisa dengan handuk bersih itu juga boleh, atau kain bersih juga boleh. Yang nggak boleh itu kayak tisu atau apa yang mudah hanyut, itu tidak boleh. Nah, tadi Ibu juga bertanya, lupa ini tadi Mas, bolehkah menggunakan pasta gigi? Nah, jadi pasta gigi itu diberikan ketika anaknya usia 2 tahun Ibu. Kenapa? Karena ada kandungan-kandungan di pasta gigi yang sebetulnya tidak baik kalau tertelan secara berlebihan di rongga mulutnya. Efeknya nanti akan menimbulkan fluorosis. Saya sambil cerita aja, fluorosis itu apa? Fluorosis itu kondisi gigi di mana dia akan kelebihan fluoride dan penampilan gigi itu akan lebih putih tetapi tidak ngeblok. Jadi dia akan putih dengan fokus-fokus flek. Ngeplek bahasa Jawanya gitu. Oke, ngeplek. Nah, itu. Jadi saran saya kalau dia sudah umur 2 tahun baru Ibu kenalkan dengan pasta gigi, dan itu pun Bu sebesar biji kacang hijau saja. Dan gosok gigi itu sehari 2 kali Bu, jangan semangat ya Bu. Misalnya ada yang jargonnya gini, semakin banyak semakin baik. Pasta gigi tidak begitu. Semakin banyak ya semakin buruk. Jadi pakai dosis yang tepat, caranya yang tepat. Berikan sebiji kacang hijau saja, lalu dibalurkan ke seluruh bulu sikatnya, baru digunakan untuk menyikat gigi. Nah, dosis itu kalau misalnya tertelan seluruhnya, jadi 2 kali sikat gigi, berarti kan 2 kali biji kacang hijau. Tertelan seluruhnya itu masih aman untuk dosis untuk anaknya. Nah,
Syukur-syukur lagi kalau anak 2 tahun ada yang bisa kumur, ada loh, pinter soalnya anak-anak sekarang. Kalau udah seperti itu, ibu mau berikan pasta gigi sebanyak apapun nggak ada masalah. Karena Nggak dia ada bisa masalah. kumur. Dokter, ini saya punya beberapa mitos fakta yang beredar. Nanti dokter boleh sebutkan itu mitos atau fakta, kenapa alasannya ya. Yang pertama, mitos atau fakta. Cabut gigi atas sembarangan itu bisa merusak saraf mata. Mitos. Mitos. Nggak Ya. ada hubungannya saraf mata? Nggak. Itu common question itu di tempat praktek saya, mitos itu. Oh, nggak ada ya? Nggak, Iya. Soalnya kata ada WhatsApp grup nih, dok, tang, hati-hati gitu ya. Nah itu makanya kenapa sebaiknya kita bertanya sama orang yang proper ya. Iya. Jangan nanya sama orang yang sembarangan, nanti pas Iya. wah iya mungkin dia bisa ngefek gigi atas kalau tangnya ke mungkin. Wis itu. Itu sebenarnya ke dokter gigi hal atau yang kemana itu? Mitos atau fakta? Iya. Nah, dot botol bisa bikin gigi maju. Bisa, betul, fakta. Bisa, Fakta ya. fakta. Gigi tonggos itu ada istilahnya apa namanya? Protrusi. 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 Gitu. Mitos atau fakta? Gigi saya tuh adalah yang warnanya putih. Nah ini. Nih. Mitos. Mitos. Karena Mitos. warna alami gigi bukan putih. Iya, bukan cuman gigi aja loh, warna alami kulit loh. Itu kan juga bukan kita nggak bisa milih. Iya, benar. Kalau kita ini adalah ras Kaukasian. Jadi ras Kaukasian atau orang Jawa lah paling gampang itu. Giginya nggak mungkin akan putih sekali. Coba ibu lihat orang yang hitam, black ya, itu giginya putih sekali. Ya emang udah bawaannya dari sana. Kalau bule-bule malah lebih kekuningan lagi warna giginya. Jadi itu warna kulit, warna gigi itu sudah dari rasnya gitu. Jadi bukan berarti gigi yang lebih putih itu lebih sehat. Terus akhirnya kalau gigiku nggak putih terus mau tak bleaching biar putih gitu. Bleaching itu bagus untuk estetik, tapi perlu kita ketahui efeknya. Ya. Nah itu boleh dilakukan kok, boleh. Baik. Mitos atau Ya. fakta? Baking soda itu bisa membantu gigi agar tampak putih. Ya, fakta. Kan oleh karena itu di pasta gigi kan ada yang mengandung baking soda. Oh iya, benar. Itu. Cuman ya seberapa banyak sih gitu. Iya. Kalau Aldo pengen gigi yang putih itu, Titi DJ tuh giginya lebih putih daripada ubinnya masjid ya. Putih banget Titi DJ itu ya. Katanya mau tuh. Ini nanti jangan-jangan nanti pakai Baiklin lagi digosain. Anda bisa di rumah ya. Ini mitos atau fakta? Kawat gigi behel tuh bisa karatan. Nah. Oh oke. Kalau misalnya pakai behel yang bekas mungkin iya Bu. Tapi sebetulnya gini, sesuatu yang dipasang di rongga mulut itu pasti sudah dipikirkan cara membuatnya. Jadi dia pasti ada bahan, misalnya bahan nikel titanium, walaupun berpuluh-puluh tahun dia tidak akan berkarat, enggak. Jadi itu insya Allah itu mitos itu. Oke. Nggak akan Mitos ya? berkarat. Enggak. Baik. Pemirsa di rumah, memang waktu kita sudah habis ya bersama dengan perbincangan kita di segmen Sehat Pagi kali ini. Tapi yang jelas nih, kalau misalkan Anda, ini kan tadi WhatsApp-nya masih ada beberapa gitu kan ya. Nantilah Dokter Rosanti akan kasih tahu di mana prakteknya. Dokter Rosa? Ya. Santi deh, Dokter Santi. panggilannya ya. Biasa itu kan mungkin panggilan Dokter Rosa, cuma Dokter Santi. Harusnya Dokter Santi ini masih lama nih di sini, cuma karena waktu, jadi kita akan jeda gitu kan ya. Nanti next time kita akan undang lagi. Dokter Santi di mana prakteknya? Dan kalau mau datang aman kan, nggak ada apa ya? Oke, jadi begini, saya prakteknya di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Itu di Jalan Raya Manyar nomor 9. Apabila Ibu akan memeriksakan gigi Anda, bisa ke nomor telepon 031 333 11188. Saya ulangi nggih, 031 333 11188, Rumah Sakit Manyar Medical Center, Jalan Raya Manyar nomor 9. Dalam kondisi pandemi ini memang kami mengutamakan melakukan tindakan emergensi saja. Insya Allah semuanya aman karena rumah sakit kami sudah disiapkan untuk protap-protap tertentu dengan disediakan APD yang lengkap dan pengamanan khusus untuk pasien mulai dari penerimaan masuk hingga ke ruang praktek dokter gigi. Jadi jangan khawatir kalau memang ada keluhan emergensi, datanglah ke Rumah Sakit Manyar Medical Center Poli Gigi. Bisa menemui saya langsung. Baik, gitu. Dokter Santi makasih banyak sudah hadir ya. Sudah bisa di rumah.